Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, Allah juga menghadirkan kesedihan dalam hidup sebagai pelengkap kebahagiaan. Sedih itu manusiawi, semua orang merasakannya, termasuk para nabi dan rasul. Tak terkecuali baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun ke-10 kenabian, tahun itu disebut oleh para ahli sejarah dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Karena pada tahun itu dua sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh Rasulullah telah meninggal dunia, yakni Abu Thalib paman Nabi dan Khadijah sang istri tercinta. Keduanya sangat berperan dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Kehilangan dua sosok ini dalam waktu yang berdekatan membuat Nabi dirundung kesedihan yang teramat dalam. Bahkan Rasulullah makin sedih lantaran tidak bisa membimbing sang paman melafalkan syahadat hingga akhir hidupnya. Padahal Nabi Muhammad berada di samping sang paman seraya terus mengatakan, "Ay ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini akan aku bela engkau di hadapan Allah. Namun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Sang paman tidak mau mengucap kalimat syahadat. Ia tetap berpegang teguh dengan ajaran nenek moyangnya hingga ajal menjemput. Hadirin pemirsa, arsyadani wa arsyadakumullah. Tidak lama setelah Abu Thalib meninggal, Allah memanggil istri beliau, yakni Khadijah. Rasulullah bersaksi bahwa Khadijah merupakan istri terbaik yang bersedia mengabdikan dirinya dalam dakwah beliau. Khadijah sakit di usianya yang ke-65 tahun. Sebelum ajal memanggilnya, Khadijah kerap meminta maaf kepada Rasulullah akan kesalahannya sebagai istri dalam berbakti kepada suaminya. Hingga akhirnya Khadijah tutup usia di pangkuan Rasulullah. Khadijah mendampingi Nabi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, melayani Nabi dan memberikan segala apa yang dimilikinya. Sampai Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Inni qad ruziktu hubbaha." Sungguh aku telah mendapatkan rezeki berupa cintanya Khadijah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikala kesedihan terasa menyesaki dada Rasulullah sebab ditinggalkan oleh kedua orang yang begitu beliau sayangi, beliau merasakan perjuangannya dalam berdakwah semakin berat. Rasulullah seakan kehilangan pegangan dan kehilangan arah. Maka dalam situasi inilah rahmat Allah meliputi segalanya. Allah pun menghibur Nabi dengan Isra Mi'raj, yakni perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam satu malam hingga naik ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana yang sudah diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1. Betapa gembira hati Nabi saat di mana malam itu beliau meratapi segala kepedihan di bawah Hajar Ismail. Lalu kemudian di malam itu pula beliau diajak
oleh Rabbul Alamin untuk berjalan-jalan menelusuri napak tilas perjuangan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan dapat melihat langsung kebesaran singgasana ilahiyah di Sidratul Muntaha. Sungguh ini merupakan sebuah penyejuk hati bagi Nabi dan penawar dari segala kegundahan. Agar setelah itu beliau dapat lebih memantapkan tekad dan bersemangat lagi untuk menyampaikan dakwah Islam kepada umatnya. Hadirin pemirsa rahimakumullah, begitulah kita, la tahzan, janganlah larut dalam kesedihan. Karena mungkin kita tidak berhasil dalam satu amalan, tetapi kita bisa menjemput keberhasilan lewat amalan-amalan lainnya. Barangkali kita sedih karena satu ruang dalam hidup kita, tapi yakinlah ada ruang-ruang kebahagiaan yang terhampar banyak di kesempatan lainnya. Bagi seseorang yang sedang diuji dengan kesedihan karena bermacam masalah kehidupan, bersandarlah dan adukan kesedihanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Sebagaimana sikap ini telah dicontohkan oleh Nabi Yakub kala merindukan anak sayangannya yang bernama Yusuf. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi semua yang berlaku pada hari ini yang membuat kita sedih, mudah-mudahan bernilai pahala. Dan mintalah kepada Allah berupa ganti yang lebih baik daripada kesedihan ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bahagia di dunia sebelum kita berbahagia di surganya nanti. Amin. Niat hati ingin bertemu kawan sambil bernostalgia. Ayo sudahi kesedihanmu, sisakan ruang hati untuk bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.